Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Di video kali ini adalah video lanjutan mengenai pembahasan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif terbaru yang diterbitkan di tahun 2024, yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata ya. Kita lanjut saja. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 menggunakan TER ya, atau tarif efektif rata-rata. Untuk contoh kasus pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Kita lihat soal kasusnya. Untuk contoh kasusnya kita pakai contoh kasus Pak Jono ya, pakai nama Pak Jono. Ya, jadi di sini Pak Jono merupakan karyawan di PT BDG. Beliau berstatus menikah namun belum memiliki tanggungan atau K-0 ya. Nah, di tahun 2024 atau selama tahun 2024, Pak Jono itu menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Jadi beliau ada dapat gaji pokok 8.500.000, kemudian beliau juga dapat tunjangan per bulannya ini per bulan ya, gaji pokok per bulan dan dan tunjangan per bulan selama sebanyak 8.350.000. Lalu beliau mendapatkan lembur pada bulan Maret, Agustus, dan Desember itu sebesar 5 juta, 3 juta, dan 6 juta. Jadi bulan Maret beliau dapat 5 juta, bulan Agustus beliau dapat 3 juta, dan bulan Desember beliau dapat 6 juta. Informasi berikutnya yang diterima oleh Pak Jono yaitu bonus pada bulan Mei dan September, masing-masing sebesar 3.500.000 ya. Kemudian beliau juga dapat di bulan Februari THR itu sebanyak 17 juta. Kemudian beliau ada dapat premi ya, premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT BDG untuk Pak Jono masing-masing sebesar 0,24% dan 0,30%. Jadi JKK-nya 0,24%, JKM-nya 0,30% dari komponen gaji Pak Jono. Jadi komponen gaji berarti yang 8.500.000 ini ya. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT BDG kepada Pak Jono itu ada sebesar 200.000 per bulan. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Pak Jono melalui PT BDG itu ada sebesar 100.000 per bulan. Kemudian di selama tahun 2024, Pak Jono membayar zakat sebesar 250 per bulan ke Badan Amil Zakat yang disahkan oleh negara. Nah, dari informasi ini kita akan olah untuk menghitung berapa PPh pasal 21 yang diterima oleh Pak Jono setiap bulannya dan bagaimana akumulasinya nanti di akhir masa pajak, akhir tahun pajak. Kita masuk ke perhitungannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, yuk kita cek terlebih dahulu bagaimana tarif efektif rata-rata yang berlaku di tahun 2024 ini. Jadi untuk tarif efektif rata-rata untuk perhitungan PPh pasal 21 yang akan diterapkan di tahun 2024 ini dibagi ke dalam beberapa kategori ya. Untuk penghasilan yang diterima secara bulanan maka dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori A. Kategori A itu kemudian diperuntukkan ya. Yang pertama adalah untuk wajib pajak yang tidak kawin tapi belum memiliki tanggungan atau tidak memiliki tanggungan ya. Kemudian ada yang tidak kawin tapi punya tanggungan sebanyak 1 orang dan kawin tapi belum ada tanggungan. Nah, di sini kita lihat lapisan penghasilan bruto bulanan yang diterima oleh wajib pajak beserta dengan tarif pajak yang akan diberlakukan nanti ya saat perhitungan PPh pasal 21 dari wajib pajak. Kemudian kita lihat untuk TER kategori B itu ya, TER kategori B diperuntukkan yang pertama adalah untuk wajib pajak yang tidak kawin namun memiliki tanggungan sebanyak 2 orang. Kemudian diperuntukkan untuk yang tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang. Lalu untuk yang sudah menikah, yang sudah kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang dan untuk yang kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang. Nah, maka
untuk mereka yang berstatus di 1, 2, 3, 4 ini akan menggunakan TER kategori B. Lalu untuk TER kategori C, ya, TER kategori C itu diperuntukkan untuk mereka wajib pajak yang kawin dengan jumlah tanggungannya sebanyak 3 orang. Nah, ini adalah lapisan penghasilan bruto yang diterima secara bulanan, ya. Lalu bagaimana dengan penghasilan bruto yang diterima secara harian? Maka lapisan penghasilan harian ya yang didapat itu penghasilan brutonya itu jika sampai dengan 450.000 per harinya maka tidak dikenakan pajak. Tetapi kalau dia mendapatkan penghasilan dari 450.000 sampai 2,5 juta, maka dia akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Dan bagaimana dengan yang di atas 2,5 juta? Maka untuk penghasilan harian yang didapat di atas 2,5 juta, balik lagi ke penggunaan tarif progresif ya, tetapi mendapatkan fasilitas 50% ya, khusus yang sudah ada NPWP-nya pasti. Oke, jadi untuk memudahkan perhitungan PPh 21 dari penghasilan Pak Jono selama tahun 2024, maka kita buatkan tabel terlebih dahulu ya. Yang pertama kita cari terlebih dahulu yaitu penghasilan bruto Pak Jono selama setahun ya. Nah, kita buatkan tabel dari bulan Januari sampai ke bulan Desember yang didapatkan oleh Pak Jono, kemudian gaji per bulannya dan kemudian tunjangan per bulannya sesuai dengan informasi yang ada di soal. Kemudian beliau dapat lembur di bulan Maret. Jadi di bulan Maret kita kasih bagian lemburnya itu ada sebesar 5 juta ya. Kemudian untuk bulan Agustus beliau dapat 3 juta lembur, berarti kita di bulan Agustus dapat lembur Pak Jono itu sebesar 3 juta. Kemudian di bulan Desember beliau dapat 6 juta. Di bulan Desember ada dapat lembur 6 juta, maka kita bikin penghasilan lemburnya ya sebesar 6 juta di bulan Desember. Penghasilan yang diterima oleh Pak Jono berikutnya yaitu dia dapat bonus di bulan Mei dan bulan September masing-masing 3.500.000. Maka kita buatkan kolom bonus di mana di bulan Mei ya, di bulan Mei beliau dapat bonus sebesar 3.500.000 ya. Dan kemudian di bulan September beliau juga dapat bonus itu sebesar 3.500.000 ya, oke. Nah, sama. Kemudian bagian THR ya, di bagian THR ini beliau dapat 17 juta ya di bulan Februari. Maka kita catat penghasilan beliau di bulan Februari itu dapat THR sebesar 17 juta. Dan beliau juga ada nih premi JKK dan JKM ya. Kalau kita lihat di sini JKK dan JKM itu dibayar oleh perusahaan ke Pak Jono. Maka ini menjadi penghasilan bruto ya, penambah penghasilan bruto ke Pak Jono ya, penghasilan brutonya Pak Jono gitu. Oke, dihitung dari untuk JKK 0,24%, berarti 0,24% dikali 8.500.000. Kemudian 0,30% dikali 8.500.000 juga, hasilnya ditambahkan. Nah, ini adalah hasil ya dari pengolahan tadi ya, 0,24% dikali 8.500.000 ditambah 0,30% dikali 8.500.000, hasilnya adalah 45.900. Maka kita akan hitung penghasilan bruto setiap bulannya yang diterima oleh Pak Jono. Untuk bulan Januari beliau dapat penghasilan brutonya 16 jutaan ya, 16.895.900. Kemudian untuk bulan Februari dia Pak Jono dapat gaji, tunjangan dan THR sehingga totalnya kita ini kan dulu ya. Kita keluarkan dulu preminya. Ya, sehingga totalnya itu 33 juta ya. Jadi untuk total penghasilan bruto beliau untuk bulan Februari jadi 33 jutaan karena dapat THR. Berikutnya
di bulan Maret beliau dapat gaji, tunjangan dan ada lembur, sehingga ditambah lagi dengan ini premi, jangan sampai lupa ya untuk JKK dan JKM-nya, sehingga penghasilan brutonya sekitar 21 jutaan di bulan Maret. Di bulan April dapat gaji, dapat tunjangan, tidak dapat yang lainnya gitu ya, tapi premi tetap sama sehingga kita hasilkan ya, jumlahkan dia ya, jadi 16 jutaan juga sama dengan penghasilannya di bulan Januari ya. Kemudian di bulan Mei ada gaji, ada dapat tunjangan, kemudian ada dapat bonus dan ditambahkan dengan premi JKK JKM sehingga dapat hasilnya 20 jutaan beliau dapat di bulan Mei. Lalu di bulan Agustus beliau tidak dapat apa-apa, maksudnya tidak dapat lembur, bonus dan THR ya. Ini tetap sama, dapat premi ya yang dibayarkan oleh perusahaan. Begitu juga di bulan Juli ditambah dengan premi ya, totalkan. Kemudian di bulan Agustus beliau ada gaji, ada tunjangan, ada lembur, bonus THR tidak ada, premi ditambahkan sehingga totalnya adalah 19 jutaan. Kemudian di bulan September beliau dapat lembur ya, dapat bonus dan ditambah dengan premi JKK dan JKM, dan hasilnya beliau di bulan September dapat 20 jutaan. Di Oktober, di November beliau hanya dapat gaji dan tunjangan ya, kita buatkan premi JKK JKM-nya dan kita tambahkan ke dalam penghasilan brutonya. Dan di terakhir di bulan Desember beliau ada dapat lembur ya, selain gaji dan tunjangan beliau dapat lembur sehingga hasilnya premi JKK juga jangan lupa dimasukkan juga sebagai penambah penghasilan bruto, sehingga penghasilan bruto yang beliau dapatkan di bulan Desember itu ada 22 jutaan. Nah, kita tinggal menjumlahkan keseluruhan dari gaji beliau ini, jumlah untuk gaji beliau ya, lembur beliau selama 1 tahun, bonus beliau selama 1 tahun, THR beliau selama 1 tahun, premi beliau selama 1 tahun, dan hasilnya berapakah penghasilan bruto yang diterima oleh Pak Jono selama 1 tahun, yaitu sebesar 240.750.800. Nah, angka inilah yang nantinya akan kita bawa ke dalam perhitungan di akhir tahun ya. Tetapi sebelum kita menghitung pajak PPh 21 di akhir tahun, kita terlebih dahulu melakukan yang harus kita lakukan adalah menghitung pasal 21 per bulannya ya, PPh 21 masa yang menggunakan TER ya. Nah, seperti pembahasan di video sebelumnya, penggunaan TER atau tarif efektif rata-rata itu digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 dari Januari sampai November ya, untuk masa pajak Januari dan November. Sedangkan untuk perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif progresif itu kita pakai di bulan Desember, yaitu di akhir tahun. Kita buatkan tabel lagi untuk memudahkan dalam menghitung berapa PPh pasal 21 masa yang akan dipungut atau dipotong dari penghasilan milik Pak Jono. Kita mulai dari bulan Januari, di mana penghasilan yang bruto yang beliau dapatkan dari hasil hasil penghasilan bruto yang di atas ini ya, yaitu beliau mendapatkan di bulan Januari itu 16.895.000. Kita bawa ke sini. Nah, beliau itu tadi adalah K kosong ya, K-0. Maka kalau kita lihat berdasarkan tarif efektif rata-rata, beliau itu berada di kategori A, yaitu kawin tanpa tanggungan ya, K-0. Nah, kalau kita lihat penghasilan bruto beliau itu ada di sekitaran 16.895.000. Maka kita cek lapisan penghasilan bruto beliau itu ada di lapisan tadi 16 jutaan ya. Maka kita cek 16 jutaan. Nah, beliau ada di lapisan ke
tarif 7% ya. Maka kita akan gunakan tarif 7% untuk menghitung penghasilan bruto yang diterima oleh Pak Jono ya. Jadi 7%. Maka kita kalikan saja 16 juta penghasilan bruto beliau ke 7%, sehingga hasilnya adalah Rp1.182.713 ya. Nah, bagaimana dengan lapisan di bulan Februari ya? Di bulan Februari beliau mendapatkan penghasilan brutonya sebesar 33 jutaan. Nah, kita cek di lapisan ya, masih di kategori A ya, karena sama-sama K0 ya. Cuman perbedaannya yang membedakan adalah tarif persenannya, karena berdasarkan lapisan penghasilan bruto yang diterima oleh Pak Jono. Nah, kalau kita lihat tadi, Pak Jono itu di bulan Februari dapat 33.800-an ya. Maka kita cek untuk lapisan 33 jutaan ya, 33 jutaan itu ada di sini. Ya, antara 32,4 juta ke 35,4 juta, sehingga kita akan mengkalikan penghasilan brutonya ke 14%. Jadi di sini kita buatkan dia mendapatkan 14% untuk lapisan untuk tarifnya ya, tarif PPh pasal 21-nya. Kita kalikan penghasilan bruto dikali dengan ter bulanannya. Tarif bulanannya yaitu hasilnya sebesar 4.745.426. Nah, bagaimana dengan penghasilan bruto yang beliau dapatkan di bulan Maret, yaitu sebesar 21 jutaan ini ya, 21,8 juta ya. Maka kita cek lagi lapisan tarifnya, yaitu yang berada di kisaran 21. Mana 21? Ini dia. Beliau di antara penghasilan brutonya di antara 19,75 juta dan 24,15 juta. Sehingga untuk bulan Maret beliau penghasilan bruto Pak Jono akan dikalikan sebesar 9%. Sehingga kita buatkan bulanan untuk kategori A yang beliau yang dipotong dari penghasilan di bulan Maret beliau, bulan Maret Pak Jono ya, sehingga dapatnya adalah Rp1.970.631. Oke. Nah, untuk bulan April ini angkanya sama dengan yang di bulan Januari, sehingga kita sudah kita ketahui berarti 7%. Dapat kita kalikan penghasilan bruto dengan 7% tarif efektif rata-ratanya. Lalu di bulan Mei ini ada perbedaan, kita akan melihat ya, 20 jutaan, 20,3 juta yang diterima oleh Pak Jono di bulan Mei. Maka kita cek lapisan penghasilan brutonya yang berada di angka tersebut itu ada di sini ya, antara 19,75 ke 24,15 juta ya. Jadi tarif penghasilan tarif efektif rata-rata yang akan dipakai, TER yang akan dipakai itu adalah yang 9%. Maka kita masukkan 9%, kita kalikan dia sehingga dapatnya adalah 1.835. Untuk bulan Juni ini jumlahnya nominalnya sama dengan bulan April Januari ya, maka itu 7%, tinggal kita kalikan dia. Oke. Bulan Januari juga sama di 7%. Ya, jadi potongannya sama antara Juni, Juli, April dan Januari. Selanjutnya di bulan Agustus itu dapat 19 jutaan. Untuk 19 jutaan ini kita cek kategori lapisan penghasilan brutonya 19 juta. Apakah di sini ya? Coba kita cek, ini 19,8 juta. Iya, masih sama ya, 19,8 juta, berarti di antara rentang untuk TER 9%. Maka kita pakai untuk TER 9%. Hasilnya adalah ya 1.790.000. Nah, oke. Untuk bulan Desember ini angkanya sama dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pak Jono di bulan Mei, sehingga 9% ya, sehingga tarifnya sama 9%. Kita kalikan penghasilan bruto dikali dengan 9%, hasilnya adalah 1.835.
Lalu untuk bulan Oktober ini angkanya di 7% karena sudah terjadi sebelumnya ya. Di potongan bulan Oktober, potongan PPh-nya itu dengan tarif TER ya, dengan TER 7%. Dan bulan November juga sama di TER 7% ya, di tarif 7% kita kalikan. Lalu bagaimana yang di bulan Desember? Nah, kita kalikan dia di mana? Tidak perlu kita kalikan ya, ya EL. Karena untuk penggunaan TER itu ada hanya di bulan Januari sampai bulan November. Seperti yang tadi saya sampaikan, penggunaan TER ya berdasarkan aturan terbaru itu hanya berlaku di bulan Januari sampai dengan November ya. Sedangkan untuk perhitungan PPh 21 di bulan Desember kita menggunakan peraturan yang lama ya, yang menggunakan tarif progresif. Oke, jadi sudah kita hitung PPh masa beliau, PPh 21 masa beliau, sehingga kita dapatkan total untuk potongan PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai bulan November, total yang sudah dipotong ya, atau yang dipungut itu adalah Rp19.274.228. Oke, jadi setelah kita mendapatkan total PPh 21 yang sudah dipotong atau dipungut dari bulan Januari sampai bulan November, maka saatnya kita lakukan perhitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak terakhir, yaitu yang ada di bulan Desember. Nah, untuk menghitung PPh di bulan Desember ya, itu menggunakan tarif lama, aturan yang sebelumnya ya, tetap pakai aturan sebelumnya, yaitu dengan tarif progresif. Kita cek penghasilan bruto beliau. Tadi kita sudah dapatkan penghasilan bruto beliau Pak Jono itu ada di sekitar kisaran 240 jutaan ya. Maka kita bikin penghasilan bruto beliau itu ya sebanyak 240.750. Ini saya kebawahkan dulu ya. Oke, nah pengurang ya. Oke, kita tarik dulu ya. Ini kita sampaikan ke sini dulu. Pengurang beliau itu yang pertama, meskipun tidak masuk ke dalam informasi di sini, tetapi tetap ya yang namanya dapat penghasilan itu pasti ada biaya jabatannya ya, yaitu biaya yang digunakan untuk mempertahankan penghasilan ya. Jadi biaya jabatan yang beliau dapatkan itu 5% dikali 200 ya penghasilan bruto beliau. Nah, tetapi maksimalnya harus 6 juta. Artinya kalau 5% dikali 240 jutaan lebih dari 6 juta, maka yang hanya diakui adalah 6 juta saja. Oke. Jadi kita cek, kita tulis ya, ini hasilnya ini lebih ya, sehingga maksimalnya itu hanyalah 6 juta saja ya. Lalu ada iuran pensiun yang dibayar oleh beliau sendiri ya. Kita lihat di soal tadi ya, di soalnya itu disebutkan ada iuran pensiun yang dibayar oleh Pak Jono itu 100.000 per bulan. 100.000 per bulan berarti kita kalikan 12 bulan sehingga hasilnya itu adalah sebesar 1.200.000. Nah, ada juga zakat ya, zakat yang Pak Jono bayar itu per bulan juga, yaitu 250.000 ya. Sehingga kita kalikan juga hasilnya itu adalah 3 juta ya. Jadi hasilnya adalah 3 juta. 250.000 dikali 12 bulan hasilnya adalah 3 juta. Nah, ini kita tambahkan seluruh pengurang dari penghasilan beliau sehingga hasilnya adalah 10.200.000. 10.200.000 ini menjadi pengurang, maka kita kurangkan antara penghasilan bruto dengan pengurang beliau sehingga hasil untuk penghasilan neto selama setahun Pak Jono itu sebesar Rp230.550.800. Oke. Setelah mendapatkan penghasilan neto selama setahun, maka kita hitung terlebih dahulu penghasilan tidak kena pajak beliau ya, penghasilan yang bisa dikeluarkan ya dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, karena beliau itu statusnya adalah K-0, berarti beliau sudah kawin kan ya. Maka kita
untuk wajib pajak, untuk wajib pajak sendiri ya, untuk wajib pajak sendiri itu adalah 54 juta ya, masih dengan nominal yang sama 54 juta, nominal yang sama dengan aturan sebelumnya gitu maksudnya. Tidak ada aturan terbaru mengenai potongan PTKP ya. Kemudian untuk kawin pun juga tidak ada ya, tidak ada perubahan yang terbaru berkaitan dengan nominal PTKP untuk wajib pajak dan untuk besaran yang sudah berstatus menikah ya, kawin. Oke, jadi ini adalah total atau jumlah PTKP beliau yang bisa dikurangkan ya, yaitu 58.500.000, sehingga untuk penghasilan kena pajak Pak Jono selama setahun kita kurangkan dari penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP beliau, sehingga hasilnya adalah Rp172.050.800. Nah, angka inilah yang akan kita hitung ke dalam tarif progresif untuk mencari atau menghitung berapa besaran PPh pasal 21 di masa pajak terakhir ya, yaitu di Desember. Nah, 172.050.800 ya. Tambahan dari Undang-Undang Harmonisasi HPP yang terbaru itu bahwasanya lapisan yang pertama, yaitu lapisan tarif progresif yang 5% itu naik ya 10 juta, dari 50 juta menjadi 60 juta ya. Jadi 60 juta ya, sehingga kita karena dia melewati ya, penghasilan kena pajaknya ini melewati lapisan pertama yaitu lapisan 5%, maka kita pakai dulu lapisan 5%-nya, yaitu 5% dikali 60 juta itu adalah 3 juta. Setelah itu 172 juta dikurang 60 juta itu hasilnya adalah 112.050.800. Nah, ini kita masukkan ke dalam lapisan atau rentang yang kedua ya, dari tarif progresif yang kedua, yaitu yang 15%. Jadi penghasilan kena pajak beliau ini sampai di rentang atau lapisan yang kedua ya, yaitu yang 15%. Sehingga kita kalikan 15% dikali 112.050.000, hasilnya adalah Rp16.807.620. Nah, ini kita tambahkan ya, kita tambahkan sehingga hasilnya adalah Rp19.807.620. Nah, inilah PPh pasal 21 terutang untuk setahun. Nah, tetapi kan Pak Jono kan sudah dipotong ya pajaknya ya, PPh 21-nya selama setiap bulan gitu kan, dia sudah membayar PPh masa beliau gitu. Maka untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai 24 ya, sampai November 2024 itu kita cek ya, tadi kan sudah dipotong itu sebanyak 19.274.000 ini, kita jadikan dia jadi potongan ya, potongan untuk karena sudah membayar sampai atau sudah, karena penghasilannya sudah dipotong sampai November 2024, sehingga untuk PPh pasal 21 yang harus dipotong pada Desember 2024 tinggal lagi adalah 19.807.000 ini dikurang 19.274 ini, sehingga untuk potongan beliau di bulan Desember, potongan PPh 21 beliau di bulan Desember itu adalah tinggal lagi 533 juta. Kayak keseringan jutaan nih kali, jadi ngomongnya otomatis jutaan ya, yaitu Rp533.392. Nah, seperti itulah bentuk perhitungan ketika menggunakan aturan terbaru, yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata dan kombinasinya dengan perhitungan tarif progresif untuk tahun terakhir ya, akhir tahun atau masa pajak terakhir. Bagaimana, bisa dipahami? Jika tidak bisa atau kurang dimengerti gitu ya, kalau ada yang kurang dimengerti silahkan bertanya di komentar ya. Sampai di sini dulu. saya sampai di sini dulu, jadi belibet ini ngomong. Saya sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton video ini, dan
Bye-bye.